Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku yang terkasih, ketakutan bukan berasal dari Tuhan, karena Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. 1 Yohanes 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, Tuhan memberikan kita kuasa mengalahkan ketakutan yang menyerang kita. Ketakutan menyebabkan kita melangkah ke arah yang salah, yaitu lari dari masalah. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, dari manakah ketakutan itu timbul? Saudara, ketakutan datang dari informasi-informasi negatif yang kita terima dari berbagai macam sumber. Dari berita di media, dari gosip, dari manapun. Semua negatif itu kemudian ditunggangi oleh iblis, kemudian disiapkan oleh dia, ditembakkan kepada kita sampai tembus hati dan pikiran kita. Saudara, itulah kerja iblis. Iblis sangat suka ganggu pikiran kita, sebab bila sudah berhasil masuk ke pikiran kita, maka dengan mudah ia akan drive, dia akan kontrol kita, dia akan mengendalikan hidup saudara dan saya. Saudara, ketakutan adalah musuh iman yang mematikan, dan ketakutan adalah senjata iblis yang paling ampuh, yang luar biasa untuk menghancurkan orang percaya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kita harus melawan ketakutan yang coba menyerang dan merampas berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Usir rasa takut itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Memang selama masih hidup dalam darah dan daging ini, kita tidak akan luput dari pencobaan, dari masalah. Memang itu tidak dapat kita hindari. Karena itu kita harus belajar berdiri teguh di atas firman Tuhan, dan kita harus percaya penuh pada janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, untuk membinasakan manusia, iblis mempengaruhi pikiran kita dengan menabur benih-benih yang negatif supaya kita berpikir yang jahat, berpikir yang kotor. Tapi bukankah iblis telah dikalahkan oleh Tuhan melalui kematian, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, saudara? Jadi tidak seharusnya kita kalah dari iblis, saudaraku. Hari ini pegang firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 10 juga meneguhkan firman Tuhan ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ingatlah, ketakutan itu adalah penghalang berkat Tuhan bagi kita. Lawanlah, usirlah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami memuliakan nama Tuhan karena Engkau teguhkan iman kami, kuatkan iman kami, supaya kami tidak ditakuti, kami tidak dihantui terus oleh benih-benih yang ditabur, yang sengaja disebarkan oleh iblis. Dan iblis ingin mengganggu pikiran kami supaya dia dapat mengendalikan hidup kami. Hari ini Tuhan, terima kasih
firman Allah tegas berbicara kepada kami bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Engkau inginkan kami tunduk pada Allah dan lawan iblis, karena dia pasti akan lari daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk perhatian Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami justru termakan oleh pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan yang ditaburkan oleh iblis. Hari ini biar kami mengisi hidup kami dengan firman Allah, dan biarlah Roh Kudus saja yang mengendalikan hidup kami, yang memimpin hidup kami, supaya kami berjalan untuk mempersiapkan diri kami melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup tidak dalam ketakutan lagi, karena Engkau berjanji Engkau menyertai kami senantiasa, meneguhkan kami, menolong kami, bahkan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami bersyukur muliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tetap berharap kepada Tuhan dan percaya, lawanlah iblis dan pasti dia akan lari, dia gentar kepada kita semua. Karena jangan lupa, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus menyertai Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.